Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Budiono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Wonogiri. Saya akan menyampaikan dokumentasi hasil dari aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Mas Wiki kelihatan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 2 Ginanrejo beserta karyawan yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalankan melaksanakan aktivitas pada hari ini. Bapak Ibu, mohon maaf di sini saya di depan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya di sini mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya ikut calon guru penggerak yang angkatan ke-7, mendapat tugas untuk mendefinisikan materi di modul 1.4, yaitu budaya positif. Seperti itu. Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik, yang positif, yang setiap hari mungkin kita lakukan di dalam sekolah kita, seperti itu. Untuk perubahan paradigma budaya positif, dalam membangun budaya positif, sekolah itu tentunya dapat menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, seperti itu. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu menurut Dr. William Besser dalam kontrol teori. Itu terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Menurut Dr. William Besser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya. Jadi apa yang kita kira selama ini itu benar, ternyata menurut Dr. William Besser dalam teori kontrolnya itu masih perlu diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama,
ilusi, ya, ilusi itu bayangan, ya. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, Bapak Ibu. Bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita tidak bisa memaksa. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, akan tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Akan tetapi ternyata penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Seperti itu. Misalkan kita untuk mengontrol siswa agar tidak melakukan sesuatu itu dengan mengiming-imingi sesuatu juga. Nah, itu nanti akan berdampak pada pengaruhnya hanya jangka pendek saja, Bapak Ibu. Di kemudian waktu yang akan datang kemungkinan siswa tersebut akan mengulangi perbuatannya itu. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Apabila kita mengkritik seseorang, itu kita merasa orang tersebut akan merasa bersalah seperti itu. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal. Mereka akan merasa bersalah, mereka akan merasa gagal. Seperti itu. Karena secara tidak langsung kita akan mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian ilusi berikutnya, bahwa orang dewasa seperti kita sebagai guru itu memiliki hak untuk memaksa anak. Nah, ternyata tidak, Bapak Ibu, karena perilaku yang memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini makna kata disiplin, ya, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi tidak karena paksaan dari kita, tekanan dari kita, tetapi lahir, muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Begitu. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari orang lain. Nah, untuk mendisiplinkan anak tersebut. Kemudian menurut Diana Dosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu display atau murid atau pengikut, seperti itu. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga
berkonotasi dengan disiplin pada diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bapak Ibu, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia dalam berperilaku, dalam berbuat sesuatu itu ada motivasinya, ada dorongan dari dirinya. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam berperilaku kelihatannya baik atau kelihatannya menurut seperti itu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman atau mungkin hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, bila mereka tidak memerlukan tindakan itu. Jadi setelah tidak ada hukuman, tidak ada peraturan, nanti anak-anak tersebut atau manusia tersebut akan kembali untuk melakukan tindakan itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Tuh, karena ada keinginan untuk mendapatkan pujian, hadiah maupun imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga ini mungkin yang paling baik gitu Bapak Ibu. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya yang bersifat internal atau motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Nah, kemudian apa tujuan dari disiplin positif? Jadi tadi ada disiplin, ya, disiplin itu seperti menaati peraturan. Kemudian berikutnya lagi ada disiplin positif, yaitu disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebaikan. Kemudian motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Misalkan di sekolah kita itu alhamdulillah sudah menerapkan hal itu Bapak Ibu. Salah satu contohnya, anak-anak sekarang sudah terbiasa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa melihat di halaman sekolah kita bersih, ya Bapak Ibu, karena setiap kali mereka anak jajan itu pasti sudah secara otomatis datang dari dirinya sendiri untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dan kita wajib mensyukuri hal itu Bapak Ibu. Berikutnya, untuk membentuk budaya positif kita memerlukan keyakinan kelas. Kalau kita dulu pernah mendengar peraturan, ya, tata tertib, peraturan dan lain sebagainya, akan tetapi seiring perkembangan zaman, ya, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi sedikit berbeda Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan
lebih semangat, akan lebih tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Jadi beda nih peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan mungkin yang membuat kita sebagai guru, akan tetapi kalau keyakinan kelas kita serahkan kepada warga di kelas itu untuk membuat keyakinan atau peraturan sendiri dan disepakati kemudian dijalankan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata, kalau peraturan lebih rinci dan lebih nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Kalimatnya dibuat yang positif. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Nah, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Berikutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah yang kita perlukan untuk membentuk suatu keyakinan kelas, dan mungkin di suatu waktu nanti pada kesempatan yang lain kita dapat menerapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan atau keyakinan yang diperlukan untuk disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa di papan tulis atau di kertas yang besar sehingga semua siswa dapat melihatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu nanti diubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Nah, menjadi berjalanlah di kelas. Seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat menjadi kalimat positif, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Seperti itu. Kemudian yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak, Bapak Ibu, agar mudah untuk diingat. Mungkin 3 atau 7 keyakinan kelas saja. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani dengan guru dan siswa. Misalkan ada yang kurang pas atau tidak setuju dengan satu peraturan atau keyakinan kelas, maka itu kita bisa sepakati untuk tidak menggunakannya. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas dapat ditempel, Bapak Ibu, di dinding kelas agar mudah untuk dilihat seperti yang ada di belakang. Itu di kelas 6 saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk materi berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Dari judulnya, jadi kenapa ya penghargaan itu kok menghukum gitu? Sama halnya dengan hukuman. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak, menurut KON.
Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan itu. Misalkan saat kita meminta anak di rumah untuk membelikan sesuatu ke toko misalkan, kemudian kita berikan sejumlah uang, maka apabila kita sering melakukan hal tersebut, anak tersebut pastinya tidak mau. Apabila kita minta lagi untuk memberikan sesuatu, kalau kita tidak memberikan imbalan. Nah, kemudian anak tersebut akan kehilangan motivasi dari dirinya atau dari internalnya. Kemudian lama-lamaan orang tersebut ternyata menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif ternyata. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha misalkan untuk berhenti merokok, bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Seperti itu, apabila tidak datang dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswa termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Akan terjadi persaingan Bapak Ibu untuk menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Misalkan di kelas kita mungkin ada anak yang berbeda tingkat kecerdasannya. Apabila kita sering memberikan suatu penghargaan, pastinya anak yang memiliki kecerdasan yang lebih itu pasti yang sering menerima penghargaan tersebut. Sementara untuk anak yang kurang dalam kecerdasannya, mungkin mereka akan berhenti mencoba karena mereka yakin bahwa tidak akan mendapat penghargaan tersebut. Dan yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi maksudnya penghargaan menghukum itu bagi yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha untuk mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa seperti dihukum. Nah, kemudian dalam dari motivasi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Itu suatu kebutuhan, ya, dulu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita itu diakui, agar diakui kemampuan kita itu juga suatu kebutuhan dasar. Dan yang keempat, kebutuhan kebebasan
itu atau kebutuhan akan pilihan untuk bebas. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa dirinya senang, dan itu terjadi untuk semua manusia, ya, dari anak-anak, dewasa maupun orang tua, itu seperti itu. Nah, baik, kemudian untuk materi yang kelima tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Okay. Jadi menurut Gosen terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru terhadap siswanya. Mari kita telaah, kita introspeksi diri, kita renungkan kira-kira kita itu termasuk dalam posisi kontrol yang seperti apa dalam menangani murid kita. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Penghukum. Jadi seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru yang menjalankan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas nanti, seperti itu. Kemudian kamu selalu salah saja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini seperti ini, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Dan kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kami, ya. Jadi agar membuat anak yang membuat kesalahan itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tidak menyakiti, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata seperti ini. Ayo bantu ibu ya nak, seperti itu. Kemudian, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini ya. Nah, ada hal negatif Bapak Ibu dalam posisi kontrol sebagai teman, yaitu bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Nah, seperti itu. Kemudian murid menjadi tidak mau lagi berusaha dan menggantungkan guru tersebut. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lain. Dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Posisi pemantau berusaha berdasarkan peraturan-peraturan menggunakan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah, pernyataan yang sering diajukan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu tidak ingat peraturan di sekolah kita? Seperti itu. Itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima, itu mungkin yang harus kita jalankan, kita perbaiki Bapak Ibu, yaitu posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini di mana guru itu berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa dan kita sebagai guru. Misalnya kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini atau keyakinan kelas ya? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia
posisi yang memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, kemudian berikutnya restitusi, Bapak Ibu. Mungkin kita sering mendengar kata restitusi. Restitusi itu kira-kira apa? Apa Bu Fitri yang sering kita dengar? Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan, lebih kepada apa ya, introspeksi diri gitu. Ya, bagus. Atau mungkin kalau pada keseharian kita, restitusi itu ganti rugi, ganti rugi, jalur hijau, Nah, restitusi itu sebagai sebuah solusi atau cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Misalkan ada siswa terlambat, maka kita tidak menghukum siswa tersebut, tapi meminta siswa untuk mengganti rugi dari perbuatan yang siswa lakukan. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan menguntungkan pembuat yang salah atau win-win solution. Apa ciri-ciri restitusi Bapak Ibu? Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahannya, akan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian ciri-cirinya, restitusi akan memperbaiki hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada karakter Bapak Ibu, bukan tindakan. Dan yang ketujuh, restitusi menguatkan. Dan yang kedelapan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya agar menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang di sini saya akan memperkenalkan ini namanya segitiga restitusi. Jadi apabila ada seorang anak atau siswa berbuat kesalahan, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan langkah-langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, kemudian kita menjudge bahwa anak tersebut pasti bersalah. Kemudian yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalimat yang sering digunakan pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, misalkan gini,
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas anak yang tadinya mereka merasa bersalah, akan tetapi mereka tidak merasa bersalah lagi. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kalimatnya misalkan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah siswa itu menjawab, kemudian kita memberikan pertanyaan dalam langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang kita sepakati tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nih segitiga tersebut dibagi menjadi 3 posisi yang telah saya utarakan di depan tadi, Bapak Ibu. Ini ada contoh lagi, contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok, misalkan gitu. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu. Oke? Hal ini karena apa? Rasa bersalah itu akan menguras energi. Kemudian rasa bersalah itu berarti identitas yang gagal. Kemudian rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diulangi lagi. Kemudian pada sisi validasi tindakan salah yang ada contoh ya. Restitusi tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa yang menggunakan dengan menggunakan contoh misalnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Nah, kemudian untuk langkah terakhir yaitu pada sisi menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berbeda menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat kita gunakan, misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Lulu mungkin? Ya. Okay. Terima kasih atas penjelasan. Saya akan bertanya tentang tadi sudah disampaikan tentang posisi kontrol. Jadi sebagai guru bagaimana agar posisi kontrol itu tidak memberikan posisi kontrol sebagai pembunuh.
Nggih, langsung saya jawab nggih, Bu Lulu. Matur nuwun. Jadi seperti ini, posisi kontrol yang disebutkan tadi menurut Dian Gosen ada 5 nggih. Jadi itu kita sebagai guru tidak harus menggunakan posisi kontrol yang manajer saja, tidak harus nggih. Kita juga boleh nggih sesekali untuk menggunakan posisi kontrol, mungkin penghukum atau membuat orang merasa bersalah atau teman dan monitor atau manajer, itu boleh-boleh saja. Nah, akan tetapi untuk meminimalisir apa yang kita lakukan, okay, mungkin kita dengan sedikit untuk menahan diri dan mulai berlatih, okay, berlatih dari sekarang sedikit demi sedikit melalui proses supaya kita dapat memperbaiki posisi kontrol yang kita lakukan. Ngoten nggih, Bu Lulu? Mungkin. Nggih. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada diseminasi di siang hari ini. Semoga kita ke depan dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, dan harapannya kita semua dapat memajukan SD kita tercinta, SDN 2 Gedungrejo ini. Mungkin ngoten Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Pak Hari Budiono mengucapkan terima kasih atas diseminasi yang disampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya saya merasa bahwa apa yang saya berikan kepada murid saya sudah tepat dan sudah benar. Akan tetapi ternyata ada pendekatan yang lebih baik lagi, yang lebih berpihak kepada murid. Semoga apa yang diberikan dan disampaikan oleh Pak Budi kepada saya di dalam diseminasi tersebut dapat menambah pengetahuan saya tentang paradigma pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.